Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramayulita dalam program baru Tamu di Malam Hari. Malam ini saya akan memperkenalkan bagaimana para pekerja-pekerja malam dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya, namun mereka menemukan kisah-kisah misteri. Dan hari ini, malam ini saya akan bertemu kedatangan tamu. Teman-teman sudah penasaran? Saksikan bagaimana ceritanya, kisah nyata mereka. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko, berasal dari Pemalang. Saya berprofesi sebagai security di salah satu gedung di Depok. Nah, saya di sini diundang TV ini karena saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya saat menjaga gedung tersebut. Nah, sebenarnya sih awal saya masuk ke gedung tersebut nggak ada masalah. Saya daftar pekerjaan di sana dengan satu lembaga. Nah, awalnya fine saja saat bekerja di gedung itu gitu. Nah, mulai bekerja dari masuk pagi, mulai ada berita-berita dari teman-teman yang masuk shift malam. Nah, saya ditanya, "Bro, minggu depan masuk malam ya?" "Iya nih, minggu depan baru masuk malam." "Emang ada apa di malam situ?" "Iya nih, gue kemarin hari terakhir di malam itu ada gangguan sih," katanya. "Gangguan apaan, bro? Jangan macam-macam nih, karena gue juga baru kerja di sini dan baru juga dapat malam nih." "Iya, bro." Gangguannya sih nggak terlalu crowded, bro. Cuman kan gedung itu 3 lantai. Nah, di lantai ketiga itu setiap jam 12 malam, bro, pas 00.200 itu pasti ada di kamar mandi di paling pojok itu ada seperti orang yang mainin keran. Tapi pas saya ke sana, bro, nggak ada, dan itu terus sampai berkali-kali. Terus saya nggak masa bodoh deh, kata teman saya ini, ceritain saat dia kemarin berjaga malam. Nah, pas saya mau turun, bro, kok ada suara lari, tak. "Tah, yang benar," kata saya. "Iya, bro, kayak ada orang lari, dan orang larinya tuh banyak banget, sekitar 20 lah, kayak banyak gitu." Nah, saya nggak begitu percaya, karena mau nggak mau saya juga nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, pas ke lantai kedua, cerita dia nih, lantai kedua gue ketidur, istirahat kan tuh, bro, karena udah menunjukkan jam 1. Gue istirahat sebentar. Pas gue ketiduran di meja di kursi panjang, pas gue bangun tiba-tiba gue ada di kamar mandi di lantai 3. Saya shock dengar itu. "Yang bener lo, bro, itu lo ngigo berjalan kali," saya bilang gitu. "Enggak, bro, benar, itu nyata gue alamin." Yang bener." Ya udah, akhirnya teman saya ini
gue ke lantai 1 lari, mau bikin kopi lah tuh, buru-buru bikin kopi, terus ngangetin makanan lah yang disediain kantor di kulkas. Gue ngopi, gue ke depan di pos, kok ada orang mampir tiba-tiba, nanya alamat pertamanya. Mas, alamat kampung ini di mana ya? Katanya sih dekat gedung ini. Oh iya, kata teman saya nih. Oh iya, lurus aja, nggak jauh. Itu ada sekitar 100 sampai 120 meter lah. Nanti belok ke kiri. Di situ kampungnya. Oh iya mas, terima kasih, kata orang yang nanya ini. Terus orang yang nanya ini, mas jaga di sini ya? Iya, memang nggak serem ya mas? Nah teman saya ini diem aja udah, enggak kok, biasa aja. Mas emang itu masih dibuka ya gedungnya ya? Itu kok di lantai 3 masih ada nyala tuh lampu. Teman saya kaget, saya tanya, teman saya lihat ke atas, oh iya, yaudah mas, makasih ya mas, kata orang yang tadi nanya jalan tadi. Oh iya, teman saya langsung ke atas lantai 3, matiin lampu. Pas matiin lampu malah diketawain, kayak suara kelengkingan gitu lah, gitu. Langsung teman saya lari, kunci pintu semua, langsung ke pos. Dah sampai pagi dia nggak tidur, dia langsung setel bacaan Al-Quran lah lewat HP-nya. Saya bingung nih, percaya nggak percaya, karena ya dalam pikiran, masa sih ada yang kayak gitu di zaman yang modern ini gitu loh. Saya nggak percaya itu, tapi dalam hati, apa bener ya? Apa gimana? Agak takut juga. Cuman ya namanya kerjaan, saya juga baru kerja di situ dan juga mau mengalami yang yang ke shift malam. Ya udah, akhirnya saya sore itu saya pulang, istirahat. Di rumah pun saya mikir, apa bener ya? Terus saya tidur, karena kan besoknya saya shift malam. Saya tidur, itu tidur pun gelisah. Mungkin ya karena kalau sudah awalnya saya pikir mungkin karena saya memikir apa yang cerita dari teman saya itu. Saya mikir aja, saya tidur. Nah dalam tidur itu kalau orang bilang sih rep-repan, sampai sesek gitu loh badan. Mau ngomong istighfar susah banget, mau ngomong sholawat, mau ngomong la ilaha illallah, mau ngomong baca asma Allah lah, itu susah banget, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya coba terus, saya langsung astagfirullahaladzim. Alhamdulillahnya sadar, ya Allah, ini mungkin karena itu ya saya wudhu, saya sholat malam, saya tidur. Nah paginya tetap saya sarapan, itu masih kepikiran, ada rasa takut juga untuk ngelanjutin ini musik malam ini nanti malam. Tapi ya udahlah, toh kalau misalkan saya punya pikiran, kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu kok. Nah akhirnya jam 5 sore saya berangkat dari rumah ke gedung tersebut. Saya ketemu teman saya yang cerita itu. Kalian teman saya cerita itu masuk shift pagi. Langsung saya ngomong, gue nih shift malam nih hari ini. Ya bro, hati-hati ya. Pokoknya pesan gue, kalau ada yang ngegodain atau apa, santai aja,
nggak usah takut. Ya walaupun gue juga takut kemarin, cuman santai aja lah, mudah-mudahan lu gak kenapa-napa. Oke, bismillah. Makasih bro doanya. Nah, mulailah saya jaga tuh. Maghrib saya sholat, isya saya sholat. Nah, di waktunya saya muter untuk ke lantai ketiga, untuk muter lantai ketiga, mulai nih saya jalan ke arah gedung. Saat buka pintu gedung di lantai pertama, itu merinding. Nggak tahu kenapa merinding aja. Bismillah, nggak ada apa-apa. Ini cuma mungkin beda hawa aja, bilang gitu. Saya jalan lagi karena melusurin kan lah dari lantai 3 dulu. Saat lantai 3 pas jam 12, kok benar ada suara yang main keran air. Akhirnya saya ke toilet. Saya ke toilet, saya buka, nggak ada, dan keran pun mati, nggak keluar air. Saya tutup lagi. Baru berapa langkah, suara keran air lagi bunyi. Saya buru-buru lari buka pintu toilet itu. Loh, kok nggak ada lagi? Langsung saya teriak, kalau mau ganggu, kalau mau iseng janganlah, kan saya juga nggak ganggu. Saya di sini cuma ngejagain doang ini gedung, saya kerja, nggak usah iseng-iseng lah. Kita sama-sama makhluknya Allah, saya bilang gitu. Saya tutup. Udah nggak ada tuh mainin air, cuman pas saya tutup, tiba-tiba dari dalam toilet itu getok pintu itu, tok. Merinding bulu saya, mau nggak mau saya beraniin diri, saya buka lagi itu pintu. Tiba-tiba kayak pas dibuka pintu kan jala mas pintu itu kan lorong untuk toilet berdiri itu kan. Nah tiba-tiba ada yang lari kayak anak kecil, langsung masuk ke toilet paling pojok. Langsung astagfirullahaladzim, saya tutup aja udah itu toilet. Saya pergi. Saya nggak mikir itu mungkin pikiran saya lah, karena dengar cerita yang tadi siang teman saya. Saya pergi, saya muter di lantai 3 tersebut. Alhamdulillah aman di lantai 3 tersebut. Nah, pas saya mau ke ke tangga untuk turun ke lantai 2, itu kayak orang lari bener. Saya naik lagi. Baru mau turun tuh, saya naik lagi. Saya lihat kanan kiri nggak ada orang. Saya turun aja dah. Saya turun ke lantai 2. Tiba-tiba ada suara lagi tuh, teriakan. Saya langsung ke atas lagi. Siapa yang teriak? Saya ke pojok sini, ke pojok situ, pojok kanan, pojok kiri, nggak ada nggak ada orang. Siapa yang teriak? Saya bilang gitu. Akhirnya saya buka jendela, saya lihat di luar, nggak ada orang juga, sepi. Jalanan di jalan juga sepi, nggak rame, nggak ada orang iseng di luar yang teriak-teriak juga. Saya tutup lagi jendela, saya turun ke bawah. Pas saya turun ke bawah pun ada suara cekikikan, hihihihihi. Akhirnya saya nggak ambil pikir pusing, saya langsung ke lantai 2. Di lantai 2 itu kan ada beberapa tempat ya, ada beberapa ruangan. Saya cek satu-satu, tek. Nah pas di ruangan HRD, pas
saya mau ngedeketin situ, kok kayak ada orang ngobrol di situ. Kayak ada orang ngobrol. Saya buka, kosong. Saya tutup lagi. Wah, saya nggak habis pikir lah, nggak mau ngambil pusing, nggak mau ngambil apa-apa. Dah, saya langsung turun aja ke bawah. Turun ke bawah, di lantai 1 saya bikin kopi, bikin cemilan lah untuk saya begadang kan saat itu. Ya udah, saya langsung ke pos. Kok tiba-tiba pas di pos saya baru minum kopi sama ngerokok, tiba-tiba ada yang datang, nggak tahu dari mana, perempuan pakai baju putih, rambutnya nutupin muka gitu. Saya nggak berpikir jelek bahwa itu makhluk itu, enggak. Datengin ke pos, nangis, "Mas, tolongin saya, Mas." "Tolongin apa, Mbak?" Saya bilang gitu. "Tolongin saya lagi nyari." "Nyari siapa?" "Ya, tolongin saya lagi nyari." "Nyari apa, Mbak? Kita bantu, kalau misalkan saya masih bisa bantu mbaknya." "Ya, pokoknya bantu saya nyari." "Ya, nyari apa?" "Saya nggak tahu nyari apa, mbaknya nggak ngomong, cuma nyari doang, ya saya bingung mau nyari apa." "Ya, tolongin pokoknya, cari aja, pokoknya cari." Terbang deh. Astagfirullahaladzim. Saya lompat ke belakang, nyesek, nggak susah nafas. Saya cuma bisa dalam hati, astagfirullah, auzubillahi. Udah, saya tutup aja, nggak mau tahu. Saya tutup pos, kunci. Wah, saya setel itu, sholawatan lah apa semua saya setel karena ya takut juga, percaya nggak percaya. Yang tadinya saya emang nggak percaya hal-hal seperti itu, ditunjukkan langsung nih sekarang, pengalaman pribadi. Akhirnya ya udah, mau nggak mau saya duduk lah, sesek juga di situ. Ya Allah, ya. Cuman dalam pikiran mikir juga, ini nyari apa ya, ini kok malah nyuruh kita bantuin nyari apa gitu. Ntar gue tanya deh sama Dandru, sama senior di situ besok pagi. Nah, saat pagi jam 6 saya sholat subuh, jam 7 teman saya yang ganti shift itu datang. Terus alhamdulillah pimpinan kita dan Dandru kita juga datang. Saya tanya, "Pak, sebenarnya di gedung bekas apa sih, Pak?" "Emang kenapa?" kata dia. "Saya kan baru pertama nih, Pak, shift malam di sini. Terus teman saya ini yang ganti shift sama saya hari ini pagi, dia cerita juga kalau dia diganggu. Nah, saya ngerasain sendiri nih, Pak. Saya nggak percaya seperti itu. Cuman saat saya ngejaga ini malam, ya mau nggak mau saya lebih percaya. Emang digangguin apa? Ya, satu, di lantai 3 ada yang mainin keran setiap jam 12 tepat. Terus saya buka beberapa kali, tiba-tiba saya ngeliat anak kecil lari. Terus ada suara teriak, ada yang jalan lari-lari kayak rame di ruangan lantai 2 di HRD. Itu kayak ada orang ngobrol. Terus pas saya balik ke pos, di pos ada perempuan teriak-teriak, minta tolong, nangis-nangis, cari. Saya disuruh nyari apa? Saya bilang nyari apa, malah terbang. Itu kenapa ya, Pak? Saya kalau buat jaga malam lagi di besok, saya nggak sanggup deh, Pak, kayaknya. Saya
nggak tahu ini juga disuruh nyari apa. Sampai sekarang juga saya kepikiran suruh nyari apa. Akhirnya dan dulu itu cerita bahwa gedung ini dulunya memang renovasi dari apa namanya, zaman Belanda, kantor Belanda, dan emang ada yang dikubur di sini. Ini cerita ada yang dikubur di bawah gedung ini, cuman kayak bekas hasil pembunuhan atau apa, cuman main di taruh aja. Nah, dari saksi-saksi yang dari kejadian-kejadian yang dulu juga disuruh nyari, cuman mau gimana lagi, bos kita nggak percaya. Terus untuk ngebongkar gedung bawahnya ini nggak dikasih, ya sudah, kita mau ngomong apa. Oh, nah itu yang anak kecil kenapa Pak? Ya, jadi saat itu awal kantor ini dibuka, salah satu pemegang saham di sini, salah satu bos di sini, anaknya itu aktif, mainlah sama saudara-saudaranya di lantai 3 itu aktif. Saat lihat keluar, kayak mungkin kedorong atau apa namanya, kecelakaan, saya nggak tahu, saya cuma dapat cerita juga, jatuh dari lantai 3. Oh, saya langsung, ya udah Pak, saya minta izin, saya nggak mau jaga malam lagi Pak, saya takut. Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti saya nyari penggantinya lah, yang apa. Ya, karena saya juga takut, saya baru, cuman gimana lagi, mungkin nanti kalau saya udah kebiasaan, sudah lama di kantor ini, ya mungkin saya berani Pak. Tapi untuk saat ini saya nggak dulu deh Pak, karena takut, mau gimana juga. Oh ya, nggak apa-apa. Nah itulah apa namanya, pengalaman saya saat bekerja di salah satu gedung di kota Depok. Ya itulah apa adanya, mau percaya nggak percaya, itu yang saya alami. Maaf, saya juga berpesan ya, kalau kerja di tempat-tempat gedung, ya banyakin ibadah aja, zikir yang banyak, itu aja sih, biar presentase keganggunya nggak terlalu besar. Mungkin begitu aja TV ini cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.